Media Australia memberikan julukan yang sangar kepada timnas Indonesia. Segala cara untuk menjatuhkan Indonesia, media China meminta kepada FIFA agar timnas Indonesia didiskualifikasi. Malaysia tak lagi punya alasan untuk meremehkan Indonesia. Performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 perlahan, namun pasti mulai menggemparkan kancah sepak bola Asia. Dari yang sebelumnya hanya dipandang sebagai anak bawang, kini skuad Garuda tampil dengan wajah baru. Garang, terorganisir, dan sangat menjanjikan. Perubahan besar ini tidak luput dari perhatian media internasional, termasuk dari negeri tetangga, Australia. Setelah laga krusial antara Indonesia dan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media kenamaan asal negeri kanguru, Sydney Morning Herald, meluncurkan pernyataan yang mencengangkan. Dalam artikelnya, mereka menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa Asia yang tertidur. Bukan Australia, bukan Cina, bukan Korea Selatan, melainkan Indonesia yang mereka anggap sebagai kekuatan besar yang selama ini tertidur dan kini mulai terbangun. Raksasa yang sebenarnya sedang tertidur di Asia justru berada di sebelah utara kita, yakni Indonesia. Tulis mereka dengan nada tegas. Ini bukanlah sebuah basa-basi diplomatis. Pernyataan tersebut lahir dari pengamatan tajam terhadap lonjakan performa Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Sejak dipimpin oleh Erick Thohir pada 2023, PSSI mulai menunjukkan arah yang lebih jelas dan ambisius. Strategi naturalisasi pemain diaspora dijalankan secara serius dan terstruktur. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, hingga pemain anyar seperti Ole Romeni dan Dean James yang kini menghiasi skuad Garuda. Berkat kombinasi pemain lokal dan diaspora ini, performa Indonesia melonjak tajam. Saat ini Indonesia mengoleksi 9 poin dan bertengger di peringkat keempat grup C zona Asia. 2 laga tersisa melawan Cina dan Jepang akan menjadi pertaruhan besar, tapi juga peluang emas untuk mencetak sejarah. Dengan semangat juang yang menyala dan kedalaman skuad yang mulai sejajar dengan negara-negara elit Asia, pujian dari Australia bukanlah isapan jempol belaka. Ia menjadi bukti sah bahwa Indonesia sudah masuk radar sebagai kekuatan baru yang layak diperhitungkan. Dari negeri tetangga yang dulu mungkin menertawakan, kini datang pengakuan yang menyiratkan rasa hormat dan mungkin sedikit kekhawatiran. Media Cina desak FIFA. Diskualifikasi timnas Indonesia, ketakutan mulai terlihat. Di tengah euforia kebangkitan timnas Indonesia yang mulai mengancam peta kekuatan Asia, media Cina mulai menunjukkan gelagat tak biasa. Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh 163.com, media negeri tirai bambu itu secara terang-terangan menyuarakan kemungkinan timnas Indonesia dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah manuver yang terasa seperti desakan terselubung kepada FIFA. Bermodalkan 2 sanksi FIFA yang telah dijatuhkan kepada Indonesia terkait perilaku supporter pada laga kontra Bahrain, media tersebut menulis narasi seolah-olah skorsing adalah skenario yang ideal. Mereka bahkan menyebut bahwa sanksi ketiga bisa membuat hasil pertandingan Indonesia dihapus, membuka jalan bagi Cina melangkah lebih mudah ke babak berikutnya. Ini jelas menjadi kabar baik bagi timnas Cina, tulis 163.com dengan nada optimistis. Mereka juga menyoroti pengurangan kapasitas 15% di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang disebutnya dapat mengurangi kekuatan tekanan supporter Indonesia secara signifikan. Namun, di balik narasi tersebut tersirat sebuah ketakutan nyata. Timnas Indonesia tak lagi tim yang bisa diremehkan. Media Cina menambahkan bahwa supporter Indonesia kini akan lebih berhati-hati agar tidak memancing sanksi ketiga.
Sebab menurut mereka, jika sampai terjadi lagi, Timnas Indonesia bisa saja langsung didiskualifikasi dari ajang ini. Pernyataan tersebut jelas bukan hanya sebuah opini netral, melainkan sinyal kuat bahwa keberadaan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kini menjadi ancaman serius. Bukannya fokus pada peningkatan performa timnya sendiri, media Cina justru terlihat sibuk menggiring opini soal potensi pengusiran Indonesia dari turnamen. Dengan kata lain, semakin tinggi terbang Garuda, semakin gelisah pula pesaingnya. Ketimbang bersaing secara sportif di lapangan, sebagian pihak tampak mulai mencari celah melalui jalur administrasi. Jika Timnas Indonesia memang dianggap raksasa yang tengah bangkit, maka suara-suara seperti ini hanyalah pertanda bahwa gemuruh kepak sayap Garuda kini mulai terasa ke seluruh penjuru Asia. Setelah Australia menghormati dan Cina panik, Malaysia tak lagi punya alasan untuk meremehkan Indonesia. Untuk waktu yang lama, Malaysia selalu merasa berdiri satu level di atas Indonesia dalam urusan sepak bola. Hasil-hasil pertemuan sebelumnya, sindiran media mereka, dan nyanyian provokatif dari tribun supporter seringkali membentuk narasi bahwa Timnas Indonesia hanyalah bayang-bayang mereka di Asia Tenggara. Namun, kenyataan kini menampar wajah lama yang sombong itu. Narasi telah berubah, peta kekuatan sepak bola Asia bergeser, dan Malaysia tak punya pilihan selain membuka mata. Dua pernyataan, dua alarm bahaya. Dalam waktu singkat, dua kekuatan besar sepak bola Asia, Australia dan China, mengeluarkan pernyataan yang sama-sama mengejutkan, Timnas Indonesia adalah ancaman. Yang pertama datang dari Sydney Morning Herald, yang dalam laporan tajam dan jujur, mereka menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang tertidur. Sebuah gelar yang tidak sembarangan, mengingat selama ini hanya tim-tim elit seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia sendiri yang masuk kategori itu. Kini, Indonesia dimasukkan ke daftar eksklusif tersebut oleh media asal negara yang berkali-kali tampil di Piala Dunia. Itu bukan pujian kosong, itu pernyataan resmi bahwa Indonesia sudah naik kelas. Yang kedua, bahkan lebih mencolok. Media besar Cina, 163.com, secara terbuka melempar narasi bahwa Indonesia patut dipertimbangkan untuk didiskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya karena 2 kali dijatuhi sanksi FIFA. Ini bukan kekhawatiran atas sportivitas, ini adalah bentuk kecemasan yang terselubung. Cina panik, karena mereka tahu jika Indonesia terus melaju, mereka akan tersingkir lebih awal. Dan Malaysia baru menyadari mereka tertinggal. Setelah dua raksasa bicara, Malaysia hanya bisa diam. Tak ada lagi provokasi seperti biasa, tak ada ejekan dari media, karena mereka sadar suara mereka kini tak lagi penting dan tak lagi punya bobot. Jika negara sekaliber Australia mulai menunjukkan hormat dan negara sebesar Cina mulai mencari celah untuk menjegal Indonesia lewat jalur administratif, maka di mana posisi Malaysia? Apakah mereka masih ingin hidup dalam delusi bahwa Indonesia belum selevel? Atau mereka mulai merasakan bahwa Garuda telah terbang jauh, meninggalkan harimau Malaya di tanah yang sama? Rivalitas Indonesia-Malaysia kini menghadapi titik balik. Bukan lagi pertarungan dua kekuatan setara, tetapi duel antara satu negara yang sedang mengisi ulang kekuatannya dengan infrastruktur modern, pelatih kelas dunia, dan pemain diaspora top Eropa, dan satu negara yang masih berkutat pada nostalgia kemenangan lama. Ketika Indonesia membangun dengan visi jangka panjang, Malaysia sibuk menyindir. Ketika Indonesia mempercepat naturalisasi dan memperkuat fondasi tim nasional, Malaysia masih memperdebatkan siapa manajer klub yang salah ambil keputusan. Kini mereka tertinggal, bukan hanya di papan skor, tapi dalam segala hal. Australia menyambut Indonesia sebagai kekuatan baru, Cina cemas Indonesia melangkah terlalu jauh. Dan Malaysia
Mereka tak lagi bisa pura-pura tuli terhadap suara dunia. Kini saatnya mereka berhenti memandang ke masa lalu dan mulai melihat bahwa tetangga yang dulu sering mereka ejek, kini disegani oleh kekuatan-kekuatan besar Asia. Jika mereka terus menutup mata, jangan salahkan siapa-siapa ketika suatu saat nanti mereka bahkan tak dianggap rival lagi, karena perbedaan kelasnya terlalu jauh. Karena inilah kenyataannya, Indonesia sudah bangkit. Australia mengakuinya, Cina ketakutan, dunia memperhatikan, dan Malaysia, mereka baru sadar mereka ketinggalan. Apa yang sedang terjadi pada Timnas Indonesia bukan hanya euforia sesaat. Ini adalah hasil dari perencanaan jangka panjang, visi besar, dan semangat kolektif yang kini mulai membuahkan hasil. Dunia mulai memperhatikan, lawan mulai gentar. Media-media asing pun kini tak lagi memandang sebelah mata. Ketika Australia mengakui kekuatan Indonesia dan Cina mulai menunjukkan ketakutan terselubung, maka satu hal menjadi jelas. Garuda telah terbang dan Asia kini mendongak untuk menyaksikan perjalanannya. Raksasa yang lama tertidur kini terjaga. Dan siapapun yang masih menganggap remeh hanya akan menjadi saksi sejarah, bukan bagian dari kebangkitan itu sendiri. Kalau kamu juga percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang cerah, jangan lupa untuk like video ini dan komen pendapatmu di bawah. Apakah kamu setuju bahwa Timnas Indonesia sedang menuju era emasnya? Jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti konten-konten eksklusif seputar Timnas Indonesia.